Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Mutiatul Awaliyah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran. Saya Zulfikar Bagas Pratama dengan NIM 53020210057 akan sedikit menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Fatihah guna memenuhi tugas UAS Al-Quran. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa ayat pertama Al-Fatihah merupakan bacaan basmalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini. Karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antar surat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Al-Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam sholat, dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir atau secara tidak keras. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala kepunyaan Allah, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rob kitalah segala puji, baik pada masa awal maupun masa akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Rob yang hanya boleh ditunjukkan pada Allah, bukan untuk yang lainnya. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan makna sangat, berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan di akhirat. Allah menggunakan frasa Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin, dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Kemudian ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Ia Allah adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Ayat kelima bunyinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan, supaya tujuan pembicara fokus pada apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kalimat ini menunjukkan pensucian diri dari kemusyrikan. Kemudian kalimat hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan merupakan pensucian dari apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala
hanya kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Kemudian ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal soleh. Setelah seorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Kemudian ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, menafsirkan yaitu diartikan dengan jalan yang lurus, jalan yang telah diberi nikmat, yaitu jalan orang-orang yang telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pada kalimat bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat, hal ini atau kalimat ini merupakan termasuk pada konteks orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tafsir berikut, semoga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tergolong hamba-Nya yang taat akan perintah-Nya dan mampu menjauhi segala larangan-Nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan dan diberi koreksi serta sanggahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.